Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufika Andrea dari 12 OTKP 2. Kali ini saya akan membahas materi mata pelajaran OCK Humas dan Keprotokolan dengan materi ruang lingkup bidang keprotokolan. Di dalam materi ruang lingkup bidang keprotokolan meliputi materi hakikat keprotokolan yang mempelajari tentang 1. Pengertian protokol. 2. Tujuan keprotokolan. 3. Asas-asas keprotokolan. 4. Fungsi keprotokolan. 5. Peranan protokol. 6. Syarat petugas protokol. Pengertian protokolan. Protokol merupakan berbagai kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Keprotokolan merupakan suatu rangkaian dari kegiatan yang berisi aturan-aturan dan tata cara dalam acara resmi maupun acara kenegaraan. Keprotokolan merupakan suatu norma dan juga aturan serta kebiasaan yang diyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat dan berpemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Tujuan keprotokolan. Terdapat beberapa tujuan dari keprotokolan berikut. 1. Guna memberikan pedoman dalam melakukan suatu acara agar mampu berjalan dengan baik, rapi, tertib, teratur, dan lancar. 2. Guna memberikan suatu penghormatan pada para tokoh dan pejabat negara atau pemerintahan dan juga pada para tokoh masyarakat. 3. Guna menciptakan dan mempererat hubungan dalam tata pergaulan antar negara, organisasi, partai, dan lain-lain. Asas-asas keprotokolan. Pada dasarnya, keprotokolan memiliki beberapa asas, yaitu 1. Asas kebangsaan. Keprotokolan pada dasarnya harus mencerminkan suatu watak dan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjadi prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Keprotokolan harus mampu menimbulkan suatu ketertiban di masyarakat dengan adanya suatu kepastian hukum. 3. Asas timbal balik. Keprotokolan diberikan atas balas jasa yang diberikan oleh negara lain. Peranan keprotokolan. Keprotokolan memiliki beberapa peranan, yaitu 1. Kegiatan keprotokolan dapat dijadikan sebagai suatu saranan dan tujuan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan aman. 2. Kegiatan keprotokolan mampu menjadi suatu koordinasi dan mediator. 3. Kegiatan keprotokolan dijadikan sebagai faktor penentu dari keberhasilan suatu acara. 4. Kegiatan keprotokolan digunakan untuk menciptakan agar acara dapat berjalan dengan megah, hikmat, dan agung. 5. Kegiatan keprotokolan digunakan sebagai media untuk komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam acara. Fungsi protokol. Terdapat beberapa fungsi dari protokol, yaitu 1. Fungsi perencanaan. Dalam hal ini, protokol memiliki fungsi untuk mengatur suatu acara yang akan dilaksanakan. Acara tersebut terdiri dari pemilihan tempat, waktu, serta situasi yang akan dilaksanakan. 2. Fungsi perorganisasian. Protokol mempunyai fungsi untuk mengatur dengan rinci mengenai anggota dari kepenelitian yang terlibat dari suatu kegiatan atau acara.
3. Fungsi penggerak. Protokol memiliki fungsi penggerak, maksudnya memiliki tugas sebagai pihak pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dari suatu kegiatan atau acara. 4. Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, protokol memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan suatu pengamanan dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak mematuhi berbagai bentuk aturan. 5. Fungsi pengkoordinasian. Fungsi koordinasian dari protokoler memiliki tujuan untuk membentuk sikap kerjasama dengan kelompok bagi setiap anggota keprotokolan. 6. Fungsi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, protokol memiliki fungsi untuk memutuskan berbagai hal yang memiliki kaitan dengan perencanaan suatu kelompok keprotokolan. Adapun akhirnya digunakan untuk diterapkan dalam suatu kegiatan atau acara. Syarat petugas protokol. Pada dasarnya, para petugas protokol harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, antara lain: 1. Secara teknis, seseorang protokol harus menekuni bidang tugas masing-masing. Selain itu juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam bidang lainnya. 2. Selalu berusaha menjadi petugas pengelolaan yang efektif dalam situasi yang tertib, kompak, dan memiliki wibawa dalam kondisi yang berasaskan kekeluargaan. 3. Seorang protokol harus mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan. 4. Seorang protokol harus memahami akan pentingnya kebersihan, keindahan dekorasi, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. 5. Protokol harus memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik. 6. Protokol mampu berpenampilan sopan dan baik. 7. Protokol harus mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Ruang lingkup keprotokolan. Dalam materi ruang lingkup keprotokolan mempelajari tentang 1. Jenis keprotokolan. 2. Aktivitas lingkup protokol. 3. Aturan keprotokolan. 4. Tata cara pengaturan kegiatan protokol. 5. Ketentuan ruang lingkup keprotokolan. Jenis lingkup kegiatan keprotokolan. Terdapat beberapa lingkup kegiatan dari keprotokolan yang harus dipelajari dan dipahami, yaitu: 1. Jenis kegiatan umum atau kenegaraan. Jenis kegiatan umum atau kenegaraan yaitu kegiatan yang memiliki sifat umum. Selain itu juga dapat berlaku pada tingkat perguruan atau universitas atau kedinasan yang berbentuk sebagai berikut. 1. Upacara mendatangkan naskah kerjasama. 2. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan. 3. Upacara peresmian atau pembukaan gedung atau bangunan baru. 4. Upacara peresmian, pembukaan diskusi, simposium, seminar, dan sebagainya. 5. Upacara sumpah pegawai. 2. Jenis kegiatan bersifat perguruan tinggi atau universitas. Berikut jenis kegiatan yang memiliki sifat universitas atau perguruan tinggi. 1. Upacara wisuda sarjana. 2. Upacara dies natalis. 3. Upacara promosi doktor atau doktor honoris causa. 4. Upacara pengukuhan untuk guru besar. Aktivitas lingkup protokol yaitu: 1. Tata ruang. Tata ruang merupakan cara bentuk mengatur ruang atau tempat yang akan digunakan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan. Pada dasarnya, ruang harus disiapkan dengan ketentuan pada jenis aktivitas yang dilakukan. 2. Tata busana. Tata busana merupakan jenis pakaian yang dikenakan dalam aktivitas protokolan, baik yang digunakan oleh pejabat
undangan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Tata warkat. Tata warkat adalah suatu peraturan tentang undangan yang dikirim pada peserta kegiatan. 4. Tata upacara. Tata upacara merupakan suatu tata urutan dalam suatu kegiatan ataupun kegiatan yang tersebut berisi mengenai tata cara atau suatu acara disusun berdasarkan pada jenis aktivitasnya. 5. Tata tempat. Tata tempat adalah suatu norma atau aturan yang berlaku dalam hal penaatan duduk pada pejabat. Biasanya tata tempat didasarkan pada kedudukan ketatanegaraan yang dimulai dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan sosial, dan kedudukan struktural atau administrasi. Tata cara pengaturan kegiatan protokol. Pada dasarnya, dalam pengaturan kegiatan protokol terdapat beberapa hal yang harus diatur, yaitu: 1. Tata cara. Dalam hal ini, setiap kegiatan atau acara harus dilaksanakan dengan hikmat, tertib, dan dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan urutan yang telah ditetapkan dalam sebuah kegiatan. 2. Tata krama. Tata krama adalah suatu etika dalam memberikan suatu penghormatan. 3. Aplikasi aturan. Aplikasi aturan adalah penerapan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang keprotokolan yang harus dilaksanakan secara baik dan selaras sesuai dengan kondisi dan situasi suatu acara atau kegiatan. Ketentuan ruang lingkup protokol. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan mempunyai ketentuan yang tertuang dalam pasal 1. 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. 2. Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara setempat terpusat, dihadiri presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain. 3. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah atau undangan yang lain. 4. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi. 5. Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 6. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 7. Pejabat negara adalah pimpinan dalam anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. 8. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki pejabat tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 9. Tamu negara adalah pimpinan negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia. 10. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya pengaturan keprotokolan. 11. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aturan dasar protokol 1. Berikut aturan dasar protokol 1. 1. Pengaturan tempat duduk. Berikut aturan tempat duduk protokol. 1. Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. 2. Tempat duduk kanan adalah tempat duduk utama. 3. Bila ada 2 orang yang berjajar posisi, setelah kanan adalah utama 2, 1, 4 orang, urutannya menjadi 4, 2, 1, 3, 6 orang, urutannya menjadi 6, 4, 2, 1, 3, 5, dan seterusnya. 2. Urutan saat naik turun kendaraan. 1. Pesawat, orang yang paling utama adalah orang yang paling akhir menaiki pesawat dan menjadi orang turun paling awal. 2. Kapal laut, mobil, atau kereta, orang yang paling utama naik dan turun terlebih dahulu. Orang yang paling utama duduk di sebelah kanan. Yang kedua yang paling terpenting di paling kiri, dan orang ketiga duduk di sebelah tengah. 3. Urutan saat datang dan pulang. Urutan yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal. 4. Posisi mobil menjemput dan mengantar tamu kehormatan. Berhentilah pada saat posisi pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Dengan demikian sang tamu dapat langsung berjalan menuju gedung begitu turun dari mobil dan sebaliknya. Aturan dasar protokol 2. Berikut aturan dasar protokol 2 yang biasanya diterapkan saat menghadiri perayaan kemerdekaan. Berusaha untuk hadir merupakan suatu kehormatan bagi seseorang bila menerima undangan ini. Konfirmasi kedatangan Anda pada petugas. Lakukan juga hal ini bila Anda tidak datang. 2. Patuhi peraturan yang tertera pada undangan. 3. Hadirlah 15 menit sebelum acara dimulai. 4. Duduklah sesuai nomor atau deretan yang sudah ditentukan. 5. Kalau Anda sudah duduk, tidak usah mondar-mandir untuk menyapa relasi. 6. Tahan diri untuk tidak menguap, kantuk, atau melirik kesana kemari. 7. Jangan ngobrol saat acara langsung. 8. Pastikan bahwa Anda cukup sehat dan kuat untuk menghadiri acara tersebut. Aturan dasar protokol 3. Berikut aturan dasar protokol 3 yaitu: 1. Diterima pejabat tinggi. Hubungi orang-orang yang berhubungan dan menangani masalah audisi ini. 2. Cek lagi waktu dan tempat Anda akan diterima. 3. Siapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama Anda sesuai arahan protokol. 4. Datalah nama masing-masing anggota rombongan, lengkap, alamat, dan jabatan atau kedudukan mereka dalam organisasi. 5. Susunan pokok-pokok materi yang akan dibicarakan secara tertulis di atas kertas berkop organisasi. Masukkan dalam map yang bersih dan beri amplop. Tunjukkan kepada pejabat yang bersangkutan. 2. Saat audisi. 1. Datanglah setengah jam lebih awal. 2. Isilah buku tamu yang disediakan. 3. Bila harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhi peraturan tersebut. 3. Jangan ribut dan menarik perhatian orang lain saat menunggu. 4. Masuklah ke ruangan dengan dipimpin ketua rombongan. 5. Ketua berdiri di dekat pejabat untuk memperkenalkan anggota. 6. Saat diajak berbicara, ketua rombongan akan berbicara terlebih dahulu. 7. Ketua harus bahas inti pembicaraan dan menutupnya dengan baik, dan jangan lupa kesempatan kepada para setiap anggota. 3. Berfoto bersama pejabat. Sebelum audisi dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Bila waktu berfoto tiba, mintalah kesediaan jabatan untuk berfoto bersama.
Jangan sampai terkesan memaksa atau disebut juga menodong. 4. Usai audisi. 1. Bila ada jumpa pers, sediakan materi untuk dibagi-bagikan pada wartawan. 2. Segeralah membuat ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menerima. 3. Serahkan surat tersebut 2 hari setelah acara audisi selesai kepada petugas protokol. 4. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksanakan audisi.